Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asriyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladzina wa'adallah liman tabi'ahum fi dinihi nailar rahmat wal barakat. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinispuh, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, panjenenganipun wau kula tasih ya Allah terkesan panjenenganipun Bapak Dr. Subroto Wakil Bupati ingkang ngasta piyambak minangka dados sesepuh kempal kita syukuran dalu menika doa bersama bergandengan atawi munasabah memperengeti madegipun Jepara ingkang kaping 260 pinten dumateng para sesepuh pimpinan dinas saking Jepara, sae saking TNI, Kapolri, langkung-langkung saking Kajari atawi saking pengadilan negeri soho sanes-sanes para sesepuh pemerintahan tingkat Kabupaten Jepara. Mboten kesupen para sesepuh saking agami utaminipun ingkang nyepuhi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jepara atawi saking organisasi apa itu dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, organisasi para pemuda, langkung-langkung organisasi para ibu-ibu, para ummahat yang disebut dalam hadis An-Nisa'u Imadul Bilad, bahwa ibu-ibu adalah soko guru negara. In saluhna saluhat wa in fasadna fasadat. Kalau ibu-ibu baik, soleh, negara akan baik. Tetapi kebalikan, in fasadna fasadat. Mila saya menika para rawuh ingkang kawula muliakan, kita syukur sangat dalu menika kempal doa bersama munasabah madegipun Jepara ingkang kaping 266 ingkang bertepatan wulan April. Para rawuh para sedherek ingkang kawula mulyakaken, kula nderek-nderek ngraos bahagia
ngucapaken selamat bahagia, selamat sejahtera atas madegipun Jepara sampun dumugi taun 266 tur tepat wulan April. Wulan April menika wulan lahire Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bulan April. Ngantos samangke bulan April itu bulan untuk penilaian. April itu sesudah bulan Maret. Maret itu sesudah, artinya diketahui hasil panen padi. Sehingga kalau bulan April kok sugih, pancen pawaan sugih. Tapi kebalikan kalau April kok ganti duit. Nah ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini bulan April dibuat lahir Nabi. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah, dilahirkan bulan April, lambang membangun dunia ini. Dunia itu jadi rame, dunia itu dari sepi, lihat bulan April. Nah, ini. Jadi April ini sesudah matahari sak sampunipun srengenge geser wonten lere Khatul Istiwa. Itu bulan April. Jadi endah Nabi itu. Keindahan mengapa lahir bulan April. Nah, ini lambang. Oleh karena itu Nabi itu kalau membaca selawat harus pakai fil alamina innaka hamidum majid. Nabi diutus jadi nabi bukan sembarangan, bukan untuk satu golongan, tapi untuk umat manusia. Perubahan besar. Bulan April. Alhamdulillah ini Jepara. Jepara ini untung. Mengapa hari jadinya kok jatuh pada bulan apa? April. Dan tidak hanya hari jadi Jepara, sampai Ibu Ajeng Kartini lahir juga bulan apa? April. Ini bukan sembarangan ini. Sampai kelahiran daripada istri Sunan siapa? Hadirin. Bulan apa itu? Kan sama, bulan apa? April. Ini April ini bulan yang menentukan. Jadi kalau kita bangsa Indonesia mayoritas umat Islam, Nabi itu lahir, hijrah, meninggal sama-sama bulan Rabiul Awal. Bulan Rabi yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Surah, Safar, Rabiul Awal. Tapi beda-beda. Perbedaan ini adalah kegembiraan bagi bangsa Indonesia. Mengapa Nabi itu hijrah? Jatuh bulan April. Sampai di Madinah itu bertepatan 1 Oktober. 1 Oktober itu artinya bertepatan hari matahari di sebelah
selatan Khatul Istiwa. Bulan Oktober adalah bulan mulai ada hujan. Jadi lihat saja bagaimana bulan Oktober. Nah ini Nabi. Jadi hijrah bulan Oktober. Dalam Al-Quran diterangkan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaum. Bahwasanya masjid yang dibangun atas asas takwa di pertama hari. Yang dimaksud di pertama hari, hari pada waktu matahari ada di sebelah selatan Khatul Istiwa, yaitu 1 Oktober. Sehingga dalam Al-Quran ditafsiri dalam ayat yang lain, rihlatas syita'i wassaif, merantau untuk berniaga, bekerja untuk dunia, itu harus tahu musim yang ada matahari di sebelah selatan Khatul Istiwa, matahari di sebelah utara Khatul Istiwa. Mana yang dulu? Di selatan. Rihlatas syita, mencari upaya kehidupan di kala matahari di selatan, syita. Wassaif, matahari di sebelah apa? Utara. Inilah Al-Quran, bahwasanya di sini Quran itu penuh pelajaran yang kadang-kadang manusia tidak memikirkan sampai di situ. Sekali lagi saya merasa senang malam ini masuk bulan apa? Oktober. Bulan yang benar-benar tunggak sejarah lahir Nabi pada bulan apa? April. Ini tunggak sejarah. Kemudian sesudah itu Nabi yang kedua pada waktu hijrah Rabiul Awal, tapi beda, bukan April, Oktober. Kemudian Nabi wafat juga Rabiul Awal, tapi tidak April, tidak Oktober, kurang 4 bulan, jadi bulan Januari. Coba ini indahnya. Nabi lahir dikala manusia menentukan nasib. Nabi hijrah dikala akan datang musim hujan, tahu, diketahui bagaimana hujan, bagaimana tahun ini tahun baik atau tahun sial. Kemudian Januari itu mulai matahari ke selatan ke utara. Jadi mulai pas akhir Desember matahari ada di paling selatan, Januari ke utara. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini keindahan. Alhamdulillah Jepara ini memang suatu tunggak sejarah. Sunan Hadirin. Itu kalau kita lihat di sana masjidnya penuh hiasan. Hiasan yang bukan ala Arab. Bukan ala Indonesia. Tapi ala Kamboja. Sama dengan Estri Brawijaya yang dikatakan putri mana? Cempa. Cempa itu adalah ucapan bagi sekelompok umat yang beragama Islam di Kamboja. Islam Kamboja dikatakan bangsa apa? Campa. Bangsa Indonesia ini tidak bisa dilupakan dengan Putri Cempo.
Siapa Cempa itu? Ibu Raden siapa? Ibu Raden Patah. Yang akhirnya Raden Patah menantu Sunan Ampel. Jadi sehingga masjid pertama kita akui di Indonesia ini bisa besar sesudah berdirinya Masjid apa? Bintoro. Kalau Masjid Bintoro besar karena menantu Sunan Ampel. Nabi pun begitu. Kebesaran Islam dalam ilmiah itu dari menantunya. Masalah Al-Quran Sayyidina Utsman, menantu Nabi. Masalah ilmu tauhid, ilmu syariat, thariqat, hakikat Sayyidina Ali, mantu Kanjeng Nabi. Begitupun di Jawa ini, katakan di Indonesia, walau pertama Islam di Pasai, tapi masjid yang bisa didirikan menjadi masjid nasional dan berkembang di mana-mana sesudah berdirinya Masjid mana? Bintoro. Kalau kita ingat Masjid Bintoro diresmikan tahun 1450, 480, katakan tahun 1500. 1500 itu peralihan maha besar dunia. Jadi dunia itu kapan peralihan besar? Tahun 1500. Tahun 1540 jatuh kerajaan Islam di Eropa, di Asbania, di mana? Spanyol. Masjid di dunia ini tidak ada besar kayak masjid di Spanyol, Masjid Cordoba. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Masjid Cordoba itu lebih besar dari masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Itu kebesaran Islam dulu setelah berdiri Masjid Cordoba. Sampai sekarang 5 shop masih utuh masjid karena penuh kaligrafi Arab yang tidak ditemukan di masjid yang manapun di dunia ini kecuali Masjid Cordoba. Sekarang Cordoba dikuasai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik, tapi masih dimuliakan 5 shop ini. Walaupun serambinya dibuat gereja. Dan saya masuk masjid itu hari Minggu. Gerejanya itu tidak bisa, kursinya penuh di serambinya. Bayangkan muat berapa masjid itu. Ini Masjid Cordoba. Cordoba hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bahwa walau ada kehancuran di Cordoba, tetapi ada Allah mengangkat mayoritas Islam di bumi tanah air kita, Indo. Oleh karena itu, apa kata Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Sama-sama. Jadi kalau ada Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kalau ada Muhammad juga fil alamin innaka hamidum majid. Jadi pembangunan yang bukan untuk umat sesama agamanya, tetapi pembangunan untuk semua umat manusia. Bahwa Indonesia alhamdulillah ini, Indonesia adalah, kita harus tahu, kata Ibrahim, alal aqili ayyakuna arifan bizamani.
mustaqbilan fi sya'nihi arifan bi rabbi. Bahwa orang yang berakal mempunyai pikiran itu harus tahu zaman. Jadi zaman kebesaran Islam di Indonesia tidak sama dengan kebesaran Islam dikala di Asbania atau Spanyol. Indonesia adalah Indonesia. Indonesia adalah kita ikuti para ulama-ulama. Bagaimana sikap ulama waktu proklamasi rame apa yang disebut Jakarta Charter. Ulama-ulama bersepakat kembali saja kepada pilar bangsa ini, kepada apa yang cocok dengan bangsa Indonesia. Jangan sekali-kali membuat negara Islam, tapi pilar yang 4 ini harus kita kokohkan. Alhamdulillah Indonesia ini yang besar NU. Tadi itu Fatayat di mana-mana datang ke tempat saya katakan ini alhamdulillah organisasi mulai berdiri sampai sekarang nggak ada yang disingkat pimpinan pucuk pimpinan 4 PBNU, kecuali hanya NU. PB apa? PBNU. Ini kan pilar 4 bangsa. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N Negara Kesatuan Republik Indonesia, U Undang-Undang 45. Jadi tadi itu saya akan berkata NU harus benar-benar bisa merukunkan bangsa ini, bahwa NU di mana-mana, tidak NU kemana-mana. Ini ya. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah ini gubernurnya juga NU, walau dari PDI tidak apa-apa loh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Ini alhamdulillah. Jadi bulan April ini bagi orang Jepara khususnya, apalagi Rembang, ini kerembetan. Jadi kalau Ibu Kartini lahir di Jepara di Mayong, tapi wafat Ibu Kartini di mana? Di Rembang. Wah ini aneh ini. Aneh itu saya itu sudah antara ada 11 tahun tidak pernah ngadiri pengajian. Ini kok bisa hadir di sini? Ini wallahu alam. Sudah kemarin itu khol Ibu Kartini. Saya yang bicara di sana. Wah ini juga April kelahiran Ibu apa? Kartini. Tadi itu banyak orang Jombang ke tempat saya. Orang Jombang NU besar itu jangan sampai lupa Japara dan lupa Rembang. Bapak Ibu Kartini dulu sekolahnya ada di Jombang, ada di Mojowarno. Nah ini. Jadi kalau NU itu bangkit dari Jombang itu karena tidak luput daripada sejarah perjuangan Ibu Raden Ajeng siapa? Kartini. Di sinilah perlu kita ketahui. Para bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken. Jadi alhamdulillah Jepara Sunan Hadirin. Saya ulangi lagi. Penyanyi Persani Bigorah atau apa? Atau apa? Sini apa namanya? Ya, Bigorah. Kalau orang santri Bigorah, ya. Itu semuanya adalah tidak ala Indonesia.
tidak ala Jepara, tapi kayak ala mana? Ala Kamboja. Kalau kita teliti, memang aneh ini. Bahwasanya Sunan Ampel sebelum di Indonesia itu singgah di Kamboja. Sehingga Islam pertama duluan mana Kamboja dengan di Jawa, Kamboja lebih dahulu. Saya pernah diundang di Malaysia, dikumpulkan dari Muslim Kamboja, tokoh-tokoh kiai-kiai, dikumpulkan daripada Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, yaitu dari Patani. Itu kesemuanya adalah ada kesamaan. Ini malam ini saya terpaksa saya uraikan mengapa tadi itu yang melakukan lagu sebagai peringatan hari jadi Jepara semuanya daripada santri-santri Bali mana? Ini saya terkesan sekali. Balik Kambang. Ini memang kayak begitu. Jadi Kamboja tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan pertama wali-wali apa? 9. Bukti yang nyata adalah di Masjid Mantingan, Masjid Sunan siapa itu? Habib. Ini. Oleh karena itu kita mengetahui, saya 4 bulan yang lalu di Solo, Allah itu semua membuat satu bukti, satu contoh, satu peringatan kepada umat manusia. Kalau Nabi itu yang dibesarkan oleh Nabi adalah cucunya yang nama Sayyidina Hasan, Sayyidina siapa? Husain. Mengapa anehnya? Islam besar itu mulai daripada Maghrib, Maroko sampai di tanah air Indonesia. Mengapa anehnya? Kalau di Maroko yang ada Al-Hasan sampai kota yang menjadi kota tunggak sejarah adalah yang ada masjid yang dinamakan Masjid Al-Malik Al-Hasan di Casablanca. Mana? Casablanca. Casablanca niku kota yang perbatasan dengan Jabal Tor. Jabal Tor niku perbatasan Italia. Mengapa di sana ada masjid yang indah? Masjid yang berletak di lautan Atlantik. Jadi lautan Atlantik itu disebut dalam Al-Quran fi ainin hamiatin, sumber yang panas. Yang dimaksudkan mendidih. Mendidih maksudnya bergerak. Bergerak maksudnya lautan Atlantik. Mengapa kalau di sana ada lautan Atlantik, tapi di Indonesia, di Irian, ada lautan Pasifik. Wah, ini keindahan Allah. Lebih daripada itu, mengapa kalau di barat Al-Hasani, tapi kalau di Indonesia Al-Husaini. Semuanya wali 9
yang 5 dari habaib ini semuanya Al-Husaini. Anehnya kayak ini. Mengapa tidak dari Al-Hasan? Dan sampai sekarang para habaib yang ada di Indonesia mayoritas adalah keturunan Sayyidina Husain. Tapi mengapa kalau di sana barat keturunan Sayyidina Hasan? Jadi inilah pesan, manusia itu tahu akan masanya, tahu akan sejarahnya. Ini kata Nabi Ibrahim. Arifan mustaqbilan fi sya'ni, harus maju. Jangan sampai menjadi mundur. Tadi saya dipengaruhi oleh murid-murid Kiai Makmun, oleh murid-murid Bapak Kiai Hayatun, tampil kayak begitu. Itu baru Abtadiul Imla ini. Abtadiul Imla, belum mustadiron faidal barakat alama anallahu wa. Jadi sekarang ini marilah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah keagamaan. Apa itu agama Hindu, agama Buddha, apa itu agama apa? Islam. Dan di Indonesia tidak mengenal bertentangan sebab agama, tetapi kerukunan sebagai Bhinneka Tunggal apa? Ika. Ulama-ulama sudah proklamasi dengan bersama dengan yang lain menetapkan inilah Indonesia disatukan, tidak perlu ada perbedaan masalah agama. Agama adalah masing-masing dipeluk dan semua agama dihormati oleh agama. Sebagai kita umat Islam, agama itu mempunyai unsur yang 6. Berapa? 6. Semua sama. Hanya satu yang berbeda. Itu jiwa. Jadi tidak boleh membunuh walau berbeda apa agama. Sama. Tidak ada agama yang menyuruh membunuh orang, tidak ada. 2, melindungi akal. Jadi tidak boleh akal dibiarkan. Sama-sama. Apa agama Hindu, Buddha, Islam, akal harus dijaga. Pendidikan wajib untuk memajukan akal. Nomor 3, hak milik. Hak milik jangan diganggu. Milik siapa? Keempat, harus dilindungi perkawinan. Jadi perkawinan sah menurut agama masing-masing. Apa agama Islam? Bagi orang Islam, apa agama Hindu, apa agama Buddha, pernikahan mempunyai syariat sendiri-sendiri. Ini. Kelima, menjunjung sebagai umat manusia harus saling menghormati. 5 ini tidak ada beda. Tapi yang satu pasti beda. Vertikal kepada Allah. Oleh karena itu ada masjid, ada wihara, ada gereja, ada kuil. Di sini harus dijaga. Tidak bisa sama. Jadi kita cari bangsa Indonesia kebersamaan antara bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang beda
supaya sendiri-sendiri tanpa mengganggu yang lain. Jadi 5 yang beda hanya di masjid, tidak sama dengan di gereja. Di gereja tidak sama dengan di kelenteng. Nah ini. Oleh karena itu syariat agama pun mempunyai tempat suci untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah bangsa Indonesia ini kita persatukan. Nah, kalau kita sudah tadi itu saya memberi contoh kepada para fatayat, para muslimat di rumah saya yang datang berjejal-jejal, ya kita kembali kepada PBNU itu sama dengan pilar yang apa? 4. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 45. Beres ini semua. Dan kenyataan NU itu ada di mana-mana. Nah ini. Saudara-saudara sekalian, tadi saya uraikan masalah nasionalis itu al-waton. Jadi kalau Muhammadiyah ada Nahdlatul Wathon. Dulu pandunya itu besar sekali. Waktu masih rame-ramenya Hizbul Wathon Hawi. Pandu Hawi. Itu pandu Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Hizbul Wathon. Tapi NU tidak kalah. Sebelum daripada ada NU, itu pertama kali dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan bangsa. Tanggal 21 berdiri Nahdlatul Wathon. Tanggal 20 tahun 21, 25 menghadap kepada Raja Abdul Aziz. Pulang dari Mekah tahun 26 Januari berdiri Nahdlatul Ulama yang asalnya dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul itu bangkit, Wathon itu tanah air. Saya nyanyikan tadi itu. Jalal Wathon, Jalal Wathon, Jalal Wathon. Hubbul Wathon minal iman, wala takun minal khirman. Inhadu ahlal waton. Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal khirman. Inhadu jalal waton. Nah, terus akhirnya itu Indonesia biladi antiun wanul fakhoma kullu ma ya'tiki yauman qami'an yalqa khimama. Indonesia biladi. Indonesia adalah tanah airku. Indonesia biladi anti unwanul fakhoma. Kau adalah lambang kebesaran Indonesia. Oleh karena itu persatuan Indonesia dituntut mutlak anti unwanul fakhama. Kullu ma ya'ti yauman tami'an yalqa khimama. Siapa datang kepadamu ingin supaya menjadi orang yang besar, ingin menjadi orang yang terpandang. Jadi tidak bisa kecuali kesatuan bangsa ini harus dijaga. Oleh karena itu ini aneh. Jadi Indonesia ini negara yang tidak ada di dunia. Mengapa Indonesia merdeka pada 17 Agustus bertepatan bulan Ramadan? Ini indah sekali. Jadi Indonesia 17 Agustus 1940 berapa? 5.
bertepatan bulan Ramadan tanggal 9 hari Jumat. Sama, Nabi diangkat menjadi pesuruh itu 17 Ramadan 9 Agustus. Agustus sepodo. Lu mengapa? Tanggalnya kok tukar. Yang 17 kalau bi'sah Rasul atau nuzul Quran buat Ramadannya, yang Indonesia buat Agustusnya. Nah, ini. Dan aneh, tidak ada 17 Agustus 45. Oleh karena itu saya ini biar kiai yang saya pasang NO saya di belakang. Yang ada di tempat duduk saya Garuda Pancasila. Sebab kalau tidak tahu Garuda Pancasila itu berarti tidak tahu sembahyang. Garuda Pancasila itu sayapnya 17. Kanan kiri. Betul atau enggak itu? Hah? Kanan kiri. Itu aneh. 17. Burung bisa berterbang itu kalau ekornya itu. Kalau tanpa ekor kayak pitik. Kayak ayam. Jadi mengapa ayam tidak bisa berterbang? Karena tidak punya ekor kayak burung. Tapi Garuda Pancasila itu ekornya itu 8. Betul atau enggak itu? Jadi sayapnya 17. Kanan 17. Kiri 17. Ekornya 8. Apa titik-titik bulu itu 45. Jadi 17, 8, 4, 5. 17-nya 2. Ekor kanan, ekor kiri. Sama sembahyang. Jadi sayapnya kanan 17, sayap kiri 17. Orang sembahyang harus tahu 17. Sehari semalam 17 rakaat. Rukunnya juga 17. Ah, ini coba. Jadi kalau sudah insya Allah kiai-kiai masang Garuda, insya Allah ini Indonesia makmur ini. Ah, ini. Jadi saya kalau sembahyang saya lihat 17. Nah, jadi harus tahu sehari semalam 17 rakaat. Kalau malam Sabtu ini 7, besok hari Sabtu 10. 10 dengan 7 berapa? 17. Rukunnya juga 17. Orang dekat kepada Allah itu sujud. Fasjud waqtarib. Sujud kau akan dekat kepada Allah. Itu 8 yang disujudkan. Sing disujudakan pinten? 8. Jadi ini ana sujud kurang 8 ora iso keparek ning Gusti Allah. Apa itu? Bathuk. Loro telu tangan. 4 5 dengkul, 6 7 sikil, 8 hati. Nah, jadi kalau hatinya enggak ingat, jauh dari Allah walau kau sujud. Nah, jadi 17 berapa? 8. Ini 17, 8, 4, 5. Seorang Islam harus wajib membaca syahadat 4 dan 5. Maghrib 2, Isya 2, 4. Besok subuh 1, zuhur 2, asar 2, 5. Jadi 17, 8, 4, 5. Tidak ada negara kayak Indonesia. Indonesia ini, saya ini sudah tua. Usia sudah 88. Jarang orang 88 bisa kayak gini, itu jarang. Saya tidak sombong. Kira-kira saja. Kawan-kawan saya itu meninggal antara 60-70. Sama dengan hadis umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Saya tidak 70 sampai 80. Itu masih ada kelebihan 7, hampir 8.
Jadi saya memperingatkan mengapa Indonesia 17845. Peringatan dari Allah bahwa Indonesia, saya saksikan yang saya sudah tua ini, dulu makan jagung, makan ketelam. Pak Harto saja itu masih gaplek. Sekarang sembayang semua. Ada makan ketela apa semua nasi? Nasi. Saya 2 tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu ke Irian. Saya lihat orang Irian itu ada kapal terbang kecil-kecil untuk apa? Mensuplai bahan makanan yang ada di pedalaman. Jadi di sini sembayang, bangsa kita sembayang, rame sembayang, Indonesia menjadi makmur. Tapi sayang ini insya Allah barangkali dengan peringatan pengajian bulan apa? April, insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang saya terus terang saja, saya sudah tua. Dulu diberi pelajaran oleh ayah saya. Baru ini saya ular-ularkan. Indonesia ini harus benar-benar tahu. Sebab Nabi Ibrahim alal aqili ayyakuna arifan bizamani. Tahu masanya, tahu kondisinya, tetapi harus maju. Kondisi bangsa Indonesia adalah tenaga kerja. Terus terang saja. Di mana-mana yang menyerap tenaga Indonesia, sampai di Mekah itu kalau ada orang kerja mesti bangsa apa? Bangsa Indonesia. Dan malu saya, malu. Apalagi saya pada waktu zaman Bu Mega, itu saya diberi kesempatan oleh Bu Mega ziarah ke Sudan. Saya malu, lebih malu di Sudan. Waktu zaman Presiden Bu Mega itu, saya ke Sudan. Ke Sudan melihat mengapa orang Sudan itu orang negro. Wong ireng, elek-eleke wong. Lu sing dadi babu tukang nyewoke anake wong ireng kok wong Indonesia. Ini malu saya. Ya Allah. Jadi ini juga kita harus benar-benar mengetahui. Sebab ada cita-cita itu, ada kemauan, kalau sudah tahu. Bangsa Indonesia dalam agamanya cukup alhamdulillah. Sekarang banyak tenaga kerja ibu-ibu yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, dan banyak mubaligh dibawa ke sana. Tapi sayang, masih tenaga apa? Tenaga kerja. Ini kalau ada kemauan, pasti di situ ada cita-cita. Semua apapun yang dicita-citakan itu akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, dunia ini dijajah lebih 300 tahun kecuali bangsa Indonesia. Apa bisa pertama kali sesudah Perang Dunia Kedua? Tidak ada bangsa yang manapun memproklamasikan Indonesia dahulu kecuali bangsa Indonesia. Ini kita syukuri. Apa sebab Indonesia itu pertama? Karena bangsa Indonesia jauh mempunyai kemauan kemerdekaan dari para perintis kemerdekaan, yaitu hari kebangkitan apa? Nasional. Ini harus kita